Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, bertemu dengan satu sama lain. Saya yakin satu minggu kemarin kita semua merasakan betapa hebatnya berkat Tuhan, dan pada pagi hari ini marilah kita merendahkan hati, menyatukan pikiran untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan selamat. Ini semua hanya berkat dari Engkau Tuhan.
hidup kami. Untuk anak sekolah diundang untuk maju untuk doa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu untuk kami berdiri dan menyerahkan anak-anak kita ke tangan Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur pada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan atas setiap kami. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu dengan hati yang tulus, hati yang polos, hati yang apa adanya. Dia datang kepadamu. Tentu saja Tuhan akan memberkati anak-anak ini. Tuhan akan merangkul anak-anak ini, sehingga anak-anak ini adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dan kelak mereka belum menjadi anak-anak yang diberkati, anak yang diberkati Tuhan, dan belum menjadi berkat bagi kehidupan bagi banyak orang. Kami percaya tidak ada satu perkara yang mustahil bahwa anak-anak kami di suatu hari kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Kami serahkan anak-anak ini
Yesus Kristus kiranya berkat telah turun atasnya, sehingga anak ini berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Berkati menjadi kata luar biasa bersama Yesus, Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Masih di dalam keadaan berdiri, Bapak Ibu jemaat, masih semangat semuanya? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan ada selalu di setiap langkah.
Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ada sukacita, saudara. Amin. Haleluya. Saya kira saya tidak tugas di sini, saudara. Jadi ini tadi saya kurang perhatian. Tapi puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam kasih Kristus, ya, di pagi hari ini. Kabar keadaan saudara-saudara bagaimana? Luar biasa. Luar biasa, baik-baik. Ya. Dalam kehidupan ini memang sering kita diperhadapkan dalam situasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang tak terduga, saudara. Yang datangnya tiba-tiba. Dan persoalan-persoalan, masalah-masalah itu, ya, yang tak terduga itu biasanya seringnya membuat kita kaget, membuat kita shock, membuat kita bahkan depresi dengan keadaan yang begitu tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Masalah yang begitu kita rasakan mungkin berat, sehingga orang bilang, bagaimana saya tidak kaget, bagaimana saya tidak shock, karena keadaan, masalah, situasi, persoalan semacam ini yang aku alami. Ya, contoh saja yang saat ini mengenai keadaan pandemi yang terjadi di muka bumi ini, saudara-saudara. Ini membuat masalah, persoalan yang membuat semua orang kaget, membuat orang semua shock. Bahkan kita sering mendengar di televisi banyak orang yang depresi karena tidak kuat dengan keadaan masalah persoalan yang dihadapi di saat ini. Pandemi membuat tatanan aturan yang tak terduga, berubah semua. Aturan-aturan keluar rumah, aturan bepergian, wisata, ataupun juga aturan untuk naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara. Untuk berkumpul seperti ini saja, ini juga ada aturannya. Ya, tempat duduk di situ ada tanda pink, berarti tidak boleh diduduki, ada jaraknya. Ya. Tidak hanya berkumpul saja, untuk berbicara, ya, untuk makan, semua ada aturannya. Duduk saja juga ada aturannya. Ya, pandemi efeknya berpengaruh besar bagi setiap orang. Ya, bisa yang berimbas, yang pertama jelas dengan kesehatan. Ya, yang kedua juga bisa berimbas kepada perekonomian. Berimbas kalau perekonomian itu tidak jalan, maka pekerjaan berimbas di dalam pekerjaan. Banyak PHK di sana sini. Ya. Tidak hanya itu saja. Di sekolah, yang kemarin anak saya sudah mulai sekolah 100% masuk. Sekarang mulai di rumah lagi. Ya. Imbasnya demikian hebat. Ini salah satu contoh masalah persoalan yang tak terduga. Mari kita akan buka Alkitab kita. Bagaimana cara
pedoman-pedoman apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi segala sesuatu masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang tak terduga. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Mohon bisa salah satu untuk membacakan 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Baik. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Daud beserta rakyatnya pada waktu itu menemui keadaan yang tiba-tiba suatu masalah persoalan yang dihadapi. Ketika Daud beserta orang-orang yang bersamanya sampai di Siklag, ternyata orang Amalek itu telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Dan tidak hanya itu, Siklag itu sudah dikuasainya semua perempuan, semua orang baik itu tua maupun muda, semua ditawan, semua digiring, bahkan anak dan istri-istri mereka semua telah ditawan. Dan tidak hanya itu saja, saudara-saudara, kota Siklag itu dibakar habis, sehingga pada waktu itu Daud menemui keadaan yang seperti itu, ngeri, genteng, semua tak terduga. Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi posisi Daud atau kita posisi sebagai rakyat yang dipimpin Daud, melihat keadaan kota kita hancur semua, habis dibakar, dan tidak menemukan satu pun, baik itu anak-anak maupun istri mereka. Saya ingat pada tahun 98, saya waktu mau menikah itu dengan istri saya, itu hampir mau menikah berapa bulan, itu keadaan Solo, saya terjebak di Solo. Dan saya tidak bisa apa-apa, saya sampai tidur di rumah orang tua istri saya di Wonogiri 3 hari. Karena saya setelah ngajar di SMA, saya pilih ke Wonogiri, tahu-tahu ternyata Solo itu dibakar habis. Dan saya akhirnya nggak bisa pulang. Akhirnya saya nginep di Wonogiri sampai 3 hari. Dan setelah saya bisa lewat, diantar sama omnya istri saya melihat itu masih mengepul, kendaraan masih banyak di jalan-jalan, mobil, sepeda motor semua jempalitan. Kebalik ada yang masih kayak seperti itu, ada yang diambilin sama alat berat
untuk dibawa ke Mojosongo dikumpulkan di sana. Demikian pula Daud dan rakyatnya melihat semacam itu, keadaannya tak terduga itu, sehingga mereka semua menangis. Ya, di ayat yang keempat tadi, Daud menangis karena melihat keadaan yang terjadi itu sangat ngeri. Di mana anakku? Di mana istriku? Tidak hanya Daud saja, tetapi rakyatnya juga menangis. Dikatakan di situ tadi menangis dengan suara nyaring, bahkan sampai tidak bisa nangis lagi karena saking sedihnya, saking shock melihat keadaan semacam ini. Kalau yang menjadi Daud itu saudara, bagaimana saudara? Apa yang saudara lakukan? Bahkan saat ini rakyatnya yang dipimpinnya, yang dipimpin Daud itu bahkan akan memberontak, akan melempari batu pada Daud. Coba bayangkan saudara, bagaimana saudara menjadi Daud? Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan melarikan? Atau malah saudara akan melawan mereka, melawan yang saudara pimpin? Atau juga karena depresi, ya, atau shock itu tadi, dengan keadaan semacam ini, Daud yang terjepit, aku juga mengalami seperti kamu, tapi malah kamu juga yang aku pimpin, malah kamu mau menyerang aku juga. Ya sudah, aku menyerah. Dan aku tak menghabisi nyawa sendiri, bunuh diri. Itu kebanyakan orang ada yang semacam itu. Karena melihat keadaan yang begitu berat, karena depresi yang begitu berat yang diterimanya, maka dia sudah gak kuat lagi. Daripada aku dibunuh sama rakyatku atau yang aku pimpin, lebih baik aku mati saja. Tapi bagaimana saudara-saudara? Itu tidak terjadi, itu tidak dilakukan sama Daud. Jangan sampai melakukan hal yang sangat bodoh. Kita lihat bagaimana sikap Daud menanggapi masalah yang tak terduga. Ayat yang ke-6b. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, walaupun ia terjepit dengan melihat kota yang terbakar habis dan anak dan istrinya, rakyatnya nggak ketemu, ya. Tetapi Daud tetap menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Daud selalu tahu, selalu ingat kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Di situ dikatakan, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Daud tahu persis, Daud taruhkan harapannya hanya kepada Tuhan, hidupnya pada Tuhan, dan kepercayaannya dan imannya kepada Tuhan tidak akan goyah. Daud sudah mengalami itu, maka Daud selalu untuk membawa rakyatnya selalu ingat kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan dibiarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup
berbaktimu sampai selamanya. Saya pujikan sekali lagi. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan, walaupun Daud dan rakyatnya mengalami hal semacam ini, khususnya Daud tetap menguatkan dirinya sendiri. Yang pertama menguatkan dirinya sendiri, bahwa ia selalu ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan pertolongannya tidak mesti dijawab. Tuhan pasti akan menjawab dan pasti akan menolongnya, sanggup menolongnya. Daud menguatkan diri. Mengapa? Saya ingat juga, saudara, pada waktu saya di tahun 85-an, di situ saya di desa, dan pada waktu itu belum ada listrik, jalan masih becek semua, masih belum banyak aspal ya seperti sekarang ini. Dan saya ikut melayani orang tua saya, dan saya itu harus berjalan biasa 15 km ya kalau kita pelayanan itu memutar. Jadi mulai dari Berjing terus ke Galeh, itu ke Jemaat-Jemaat, setelah Galeh nanti ke Kayun, setelah Kayun nanti ke Ngembok, setelah ke Ngembok nanti ke Sekaralan, terus Ngerandot, baru lagi ke Berjing. Pada waktu itu memang saya memuatkan diri saya. Tetapi pada suatu saat melihat keadaan, ya, banyak masalah-masalah yang menimpa ya di dalam gereja, di dalam pelayanan, banyak tantangan. Saya menjadi lemah. Secara rohani saya menjadi lemah. Tuhan, bagaimana? Saya sudah melayani Tuhan, Tuhan tolong di dalam pelayanan ini. Yang pertama, saya memuatkan diri saya. Yang kedua, dengan saya mengunjungi jemaat-jemaat yang punya masalah-masalah, yang punya persoalan-persoalan, yang sedang sakit. Pada waktu itu saya diajak orang tua saya. Ayo, saya kalau di rumah dipanggil Edi. Ayo, ikut Bapak pelayanan. Saya waktu itu juga berangkat. Saya walaupun di dalam kelemahan rohani, saya berangkat. Diajak sama orang tua saya. Pada waktu di jalan hujan, dan pada waktu itu hujan, akhirnya saya ngambil dengan orang tua saya, ibu saya, jalan kaki sudah 15 kilo. Ya. Terus setelah begitu ambil daun pisang, ada daun pisang, ambil daun pisang, ambil daun jati, karena kita melewati juga hutan sedikit di daerah Galeh, daerah antara Galeh ke Tatu. Dan setelah begitu kita memuji Tuhan, jalan itu dengan memuji Tuhan, Bapak Ibu memuji Tuhan. Di situ saya ada jemaat yang masalah persoalan, saya menguatkan mereka. Saya menguatkan mereka. Kuat ya, yang sakit demikian juga kita berdoa, yang kuat ya, yang kuat ya. Tanpa saya sadari, saudara-saudara, awalnya saya yang lemah,
awalnya yang saya tidak berdaya, ya, dengan kelemahan saya, dengan saya menguatkan orang, dengan saya menguatkan sidang jemaat, baik yang dalam persoalan problem masalah itu ataupun yang sakit, saya kok jadi kuat. Setelah pulang ini, kok saya jadi malah lemah, nggak ada beban, nggak ada kelemahan rasanya. Saya malah jadi kuat. Ya. Ini saudara-saudara, kehidupan kita pun juga demikian, ya. Kita jangan mau kita ini lemah, ya. Kita harus menguatkan diri kita, tapi yang kedua juga harus mau menguatkan banyak orang. Ternyata dengan menguatkan banyak orang itu juga menguatkan diri kita sendiri. Setan itu sedang melihat anak-anak Tuhan itu di dalam kelemahan. Ya, setan itu sangat senang sekali. Kita ingat cerita tentang Ayub. Ayub itu pada waktu diberkati Tuhan, setan kan nggak suka, maka membujuk pada Tuhan supaya Ayub dicoba, supaya Ayub lemah. Ya. Nah ini setan tidak suka dengan hal-hal kelemahan rohani. Ya, setan itu senang jika melihat kita malas berdoa. Tuhan itu, setan itu senang melihat kita anak-anak Tuhan itu malas baca firman Tuhan. Setan itu senang melihat kita ini kalau kita malas pergi persekutuan, malas pergi ke gereja di waktu-waktu pandemi seperti ini, ya. Kalau mungkin saat ini karena pandemi nggak pergi ke gereja, ya karena situasi jadi kapasitas gereja. Tidak hanya itu saja, setan itu sangat senang melihat kita anak Tuhan malas di dalam pelayanan dengan alasan yang ini, alasan yang itu, dan sebagainya. Saya tak cuti pelayanan saja dulu, ya. Saya nggak pelayanan dulu, nggak usah pelayanan dulu, karena saya baru ini. Awas, jangan biarkan iblis bersorak, ya, di dalam kehidupannya, karena kita dalam kondisi lemah rohani. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 2. 1 Samuel 22 ayat 2, di situ dikatakan, yaitu mengenai saat Daud melarikan diri, ya. Daud menguatkan banyak orang. Saat Daud melarikan diri di gua Adulam, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang berhimpun kepada Daud di gua Adulam. Saya bayangkan saudara, di situ perkumpulan orang-orang yang bermasalah. Saya lihat di ayat ini tidak ada namanya orang-orang yang sukacita, orang yang memuji Tuhan, yang diberkati Tuhan dalam gua Adulam. Ya senang kalau orang-orang itu yang datang itu orang-orang yang ya senang, yang sukacita, yang menunjukkan kesaksian, wah aku diberkati Tuhan, ya begitu senang. Tapi di sini dikatakan bahwa di situ yang datang bukan orang-orang yang dalam sukacita, orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi yang datang itu adalah orang-orang yang dalam kesukaran-kesukaran, di dalam masalah-masalah, di dalam persoalan-persoalan. Tidak hanya itu saja, di situ juga setiap orang yang dikejar tukang
tidak itu saja juga orang-orang yang sakit hati datang kepada Daud. Sampai jumlahnya kira-kira 400 orang. Saya bayangkan baru gereja di sini misalkan ada 1-2 orang yang bermasalah itu. Ya, kita mungkin waduh membuat kita juga awas ya, hati-hati. Itu jemaat baru itu yang datang, hati-hati ya. Mungkin ada yang semacam itu. Tapi Daud ini tidak hanya 1 orang, 2 orang. Ya, banyak orang, semua yang berkumpul di situ bermasalah. Ya. Tapi Daud adalah orang yang hebat. Ya. Bahkan Daud menjadi pemimpin mereka. Bukan karena sama-sama Daud itu mengalami kepahitan. Bukan karena Daud itu mengalami masa-masa yang dulu itu pernah mengalami sakit hati. Daud pernah mengalami sakit hati harusnya. Kenapa saya bilang demikian? Di saat kita ingat Daud anak Isai itu waktu mau ditakbiskan sama Tuhan, ditakbiskan, dipilih sama Allah, itu Daud seakan-akan sama orang tuanya disepelekan. Di situ ada upacara pengorbanan, sambutan. Tua-tua kota datang untuk Allah itu mentakbiskan seorang raja daripada keturunan Isai. Tapi apa yang terjadi setelah ditanya, anakmu apa ini? Ada yang lain. Wah, Tuhan gak berkenan ya yang ini. Satu lagi. Wah, aku tidak suka itu. Tuhan bilang itu. Oh iya, apa ada lagi? Apa ada yang lagi? Sampai semua yang ada di dalam upacara itu tadi, pengorbanan, itu salah satu anak Isai yang tidak ada di situ. Itu siapa? Daud suruh sana Tuhan menggembalakan kambing domba. Oh iya, masih ada anakku satu lagi. Nah, di mana dia? Dia ada di padang sedang menggembalakan kambing domba. Setelah itu panggil. Setelah itu dipanggil, ya, ini Daud diurapi. Dia inilah anak yang aku pilih, ya, menjadi raja. Jadi pada waktu itu Daud harusnya mengalami suatu kepahitan, tapi dia enjoy saja. Dia menggembalakan kambing domba di sana dengan sukacita. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 di situ diceritakan bahwa semua anak Isai ada di situ kecuali Daud yang malah cuma menggembalakan kambing domba. Dan Daud itu tetap enjoy, tetap tidak sakit hati, dan dia biasa saja, tidak dalam hidup kepahitan. Mengapa Daud ini dengan enjoy? Mengapa Daud ini dengan merasa bebas? Kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat ke-10 di situ dikatakan, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ya, ini kuncinya. Harusnya Daud itu sakit hati. Kalau orang itu makanya tadi bukan berikut karena orang-orang yang sakit hati kumpul di satu, bukan. Karena melihat bahwa Daud itu selalu mengutamakan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan, bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan.
Maka orang-orang yang dalam kesesakan, orang-orang yang dalam masalah, orang-orang yang dalam persoalan, orang-orang yang dalam sakit hati, kepahitan, itu datang kepada Daud. Maka oleh sebab itu semua orang-orang itu berhimpun dengan Daud di Gua Adulam. Bukan karena Daud orang yang kepahitan, tapi Daud itu yang hebat. Saya tadi masih ingat tadi kalau gereja di sini, aduh, orang 400 jemaat di sini, orangnya dalam masalah semua. Wah, yang menggalakan jadi kayak gini kalau enggak ya. Tetapi Daud ingat apa Tuhan hebat. Daud hebat. Saudara tahu orang-orang 400 yang dipimpin Daud ini, walaupun awalnya dia kesukaran, masalah, persoalan, kepahitan, karena dipimpin Daud, itu muncul prajurit-prajurit yang tangguh dari 400. Dengan dia menguatkan mereka, kedudukan Daud menjadi kuat. Dengan menguatkan orang, kedudukan Daud ini menjadi hebat. Kenapa Daud bisa hebat? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini kenapa Daud menjadi seorang yang hebat. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Yesai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini kenapa Daud itu hebat? Karena dia seorang yang berkenan di hati Allah. Dia berkenan di hati Tuhan, dan dia yang selalu melakukan segala kehendak Tuhan. Kita anak Tuhan, kalau ada apa-apa jangan lari pada orang yang salah, biar kita tidak jatuh makin matang. Dengan menguatkan orang lain, kita semakin tambah kuat. Dengan Daud menguatkan rakyatnya, kedudukan Daud tambah kuat. Tadi saya katakan, ini hukum kekristenan. Ini hukum kekristenan. Untuk kita bisa diperhatikan orang lain, kita harus lebih dulu memperhatikan orang lain. Kalau kita mau diberkati, kita harus mau memberkati. Maka di sini juga slogannya adalah diberkati untuk memberkati. Karena dengan kita mau memberkati, pasti Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita mau dikasih, kita harus lebih dulu mengasihi orang. Kalau kita mau dipedulikan orang lain, ya kita harus peduli terhadap orang lain. Kalau petani itu mau menuai, dia harus bersusah-susah untuk menabur. Tuhan peduli pada kita, kita harus juga lebih dulu peduli pada Tuhan. Kita lanjutkan dari ayat 10 sampai 12 di dalam 1 Samuel pasal 30 tadi. Kita kembali lagi di dalam 1 Samuel 30 ayat yang 10 sampai 12. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 10 sampai 12. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu
beserta 400 orang, 200 yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat ke-12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah bisnis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Saya 1 hari gak makan, gak minum, wah gak kuat. Ini Daud 3 hari 3 malam. Jadi yang pertama tadi Daud memakan dirinya sendiri, yang kedua Daud memakan orang lain dengan memakan orang lain, itu kita lebih kuat. Yang ketiga, ini di dalam menghadapi masalah persoalan, jangan lupa kondisi fisik kita kita abaikan atau kita lupa. Kita berbicara rohani ya rohani, tapi kita hidup di dalam dunia ini juga perlu makan supaya kita sehat, supaya kita kuat. Ya. Jadi yang ketiga itu jangan malas untuk makan dan minum. Ya. Jadi jangan sepelekan masalah tentang fisik, kesehatan jasmani. Persoalan masalah tiap orang itu memang berbeda-beda ya. Demikian jenisnya pun masalah persoalan itu juga berbeda-beda. Tapi asupan fisik jasmani kita juga jangan disepelekan. Tetap semangat untuk tetap jaga kesehatan. Makan minum yang cukup biar segar kembali seperti Daud ya. Ya yang mungkin agak susah makan harus sedikit dipaksa. Biar sel-sel tubuh yang perlu asupan makanan itu bisa terpenuhi, sehingga sel-sel ini menjadi kuat, tubuh ini juga menjadi kuat. Kalau saya sakit saudara, saya tuh makannya malah lebih banyak. Kalau saya sakit, saya paksa makannya lebih banyak. Sudah makan tambah yang seger, misalnya pengennya segerin ini ya nggak apa-apa, tambah lagi nih yang pedes gitu misalnya, nggak apa-apa, yang biar tubuh fisik ini jadi kuat. Ya. Setelah Daud merasa sudah segar kembali, ayat yang ke-17, ayat 17 sampai 19 di situ dikatakan dari 1 sampai pasal 30. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. 19, tidak ada yang bilang pada mereka, dari hal yang kecil ya sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Kita sebagai, mungkin kalau kita sebagai prajurit atau sebagai rakyat ya, rakyatnya Daud ya, kita mau diajak Daud untuk kuat dan percaya kepada Tuhan dan mau. Untung ini, kalau rakyatnya nggak mau, nggak akan terjadi hal semacam ini, semua bisa kembali. Tapi karena rakyatnya yang dipimpin oleh Daud ini tadi diajak untuk kuat di dalam Tuhan, ya selalu ingat pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Mereka dipimpin dengan tertib dan mau, dan tidak
jadi memberontak, tidak jadi melempari daun dengan batu. Kehidupan kita pun juga demikian. Kalau kita di dalam persekutuan, di dalam gereja ini kita dibentuk, ya mungkin dengan firman Tuhan yang merasa kita wah kenanya aku pedes, kita jangan merasa seperti itu. Tetapi kita dengan bersyukur pada Tuhan, oh ini adalah Tuhan Engkau izinkan firman-Mu mengenai dalam kehidupan kami supaya kami merubah hidup kami. Dan kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan itu kembali. Ya. Masalah itu, persoalan itu bisa dilalui. Itu karena Tuhan, kita ingat pada Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan saat ini mengenai cara pedoman dalam menghadapi segala macam masalah boleh menjadi kekuatan kehidupan kita pada hari ini. Jadi kalau ada masalah, persoalan, jangan kita malas. Terus akhirnya kita masuk kamar, kita tutup kamar, dan kita menyendiri di sana. Ya kita malas makan, kita malas minum, disuruh keluar nggak maunya keluar. Kalau itu ada temannya yang satu di dalam juga dalam suatu masalah baru mau keluar. Kita jangan seperti itu. Tetapi kita tetap ingat akan Tuhan dengan enjoy, dengan sukacita, lantunkan puji-pujian terus di dalam setiap kehidupan kita. Pagi, siang, sore, malam, kalau kita pas bisa nyetel lagu rohani, setel lagu yang bisa menguatkan kehidupan kita, sehingga iman itu timbul terus di dalam hidup kita. Bisa menghadapi
kita berharap, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan sanggup mengentaskan kehidupan kita, sanggup untuk mengembalikan kehidupan kita seperti di saat-saat yang dulu, bahkan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita harus kuatkan kita sendiri. Kita juga menguatkan orang lain dengan kita melayani apapun yang kita bisa layani, apa yang bisa kita perbuat pada orang lain, dan tidak lupa untuk selalu menjaga di dalam kehidupan fisik jasmani kehidupan kita. Kita percaya sama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan Tuhan kita. Tuhanku tanganmu menjaga.
dengan hati beriman, disitulah letak mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya dengan berserah sepenuh kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan setiap hati kita. Apapun persoalan masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tidak ada perkara yang sukar, karena masalah itu adalah masalah biasa yang tidak akan melebihi, melampaui kapasitas ada dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang setia, dan pada saat ada masalah, maka Allah memberikan jalan keluar tepat waktu bagi kita. Terima kasih berkat hambamu Pak Bambang yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memakai kehidupannya agar semakin indah dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, pekerjaan, dan apapun yang menjadi pergumulan, kiranya kasih kuasa Kristus terus terlibat dalam kehidupan Pak Bambang dan sekeluarga. Begitu pula dalam kehidupan kami percaya pagi hari ini kami berkati Tuhan, meskipun ada 1001 macam persoalan masalah, namun kami percaya di situ ada jalan keluar dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kami mengerti. Allahku sanggup melakukan perkara yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan doa kami. Mari kita akan sama-sama membawa persembahan kita di depan Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada-Mu mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih sayang-Mu, dan di saatnya kami akan memberikan persembahan kami di depan Tuhan. Tentunya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan, tapi kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan dari kekurangan kami, bukan memberikan dari kelebihan kami. Kami mau belajar taat, pegang teguh akan janji. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, untuk sementara yang ada di Family Blessing Tugu, sebentar sore tidak ada ibadah, tapi ada online. Yang kedua sampai tanggal 28 Februari, karena memang SD Bogri ditutup dan sekolah-sekolah yang ada di Jogja, sehingga sekolah pun dalam proses belajar mengajar sistemnya tetap daring. Ya, daring. Jadi tetap itu saudara kasihkan, kita dukung dalam doa, kita juga dukung dalam doa untuk Pak John dan keluarga, bisa kemudian terjadi sehingga beliau kembali melayani kita bersama. Ya, jadi ini grafiknya sedang naik-naiknya, tapi puji Tuhan, hujan sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun, dan tentu saja kita harus tetap protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir tidak ada temuan yang lain. Ibadah minggu besok tetap berjalan seperti biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari. Bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada ini semata-matanya karena berkat pertolongan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, namun sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Punya bagi cepat menuju tempat ini, Tuhan tetap melindungi, tetap memayungi, tetap memagari, sehingga mereka tetap ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, sehingga mereka semua tetap sehat, berkat Tuhan limpah dalam kehidupan. Terima kasih Ibu dan Bapak John, Tuhan pulihkan kondisi kesehatan
Tono, kami juga serahkan Pak Bang Yarto, Ibu Nela, dan mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Yanti juga akan menjalani kemoterapi operasi karena ada kanker dalam payudaranya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin sehingga Ibu Yanti, jemaat yang ada di tubuh juga boleh disembuhkan, pulih karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Biarkan mereka tetap berharap bersandar sepenuhnya Tuhan. Bangsa negara, para pemimpin kami tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin di kami kota Jogja juga kami serahkan tangan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebanyak berkati Tuhan, mari kita angkat tangan, kita akhiri ibadah. Tak ada sesuatu yang kau takutkan, tak ada sesuatu yang kau khawatirkan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau menjadi yatim piatu, tidak pernah membiarkan engkau menjalani pergumulan dalam hidupmu seorang diri. Tangan yang perkasa, tangannya yang kuat, itu selalu menopang. Dia berjalan di depanmu, dia menuntunmu, bahkan dia memagari segala belalang pengiring, belalang gelombang, belalang pindah. Itu pun akan dihati oleh tangan Tuhan, karena dia yang berkuasa menjaga atas seluruh hidupmu. Sebab itu serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan dan pertolonganmu yang ajaib. Andalkan kuasanya, supaya dia yang berjalan di depanmu, dia yang menopang. Karena itu terima berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang sempurna, berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon doa berkat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau mendekati aku berlimpah-limpah dalam berkat kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kamu sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.